Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat, sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon, yang kami hormati Bapak para hakim tinggi, yang kami hormati Bapak Penekra Sekretaris PDA Ambon, yang kami hormati seluruh pejabat struktural, fungsional, beserta seluruh staf dan seluruh BBNTN yang sama-sama kita banggakan. Alhamdulillah, sebelumnya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala nikmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul mengikuti acara rutin kita setiap hari Senin, yaitu pembinaan mental. Dengan harapan semoga ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selawat dan salam mari kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Bapak Ketua dan para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini yang diamanai saya, judulnya pentingnya kerja keras, kolaborasi dalam Islam. Kalau kita membaca judul ini, sebenarnya sebagian besar sudah dijelaskan atau disampaikan oleh Bapak Ketua kita di Pantai Mataya, Waimata. Beliau menyampaikan diantaranya budaya kerja itu meliputi kerjasama yang baik, tentunya. Kemudian kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas, dan istiqomah atau konsisten yang dilandasi dengan integritas yang tinggi. Bagi kita aparatur pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon, sebenarnya kalau kita tidak terapkan ini, ataukah sampai kita dikatakan tidak sungguh bekerja, atau sampai kita dikatakan tidak malas bekerja atau tidak disiplin, itu seharusnya kita ada rasa malu. Kenapa? Karena setiap hari Senin minimal 2 kali kita berikrar, dan setiap hari lainnya itu kita diperkenalkan ikrar itu. Apa ikrarnya? Itu yang ada di dalam Mars PTA. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas, dan istiqomah, sama dengan integritas. Itu seharusnya kita ada rasa malu kalau misalnya kita. Oleh karena itu, kita sebagai warga pengadilan harus betul-betul selalu berusaha, bekerja semaksimal dengan
kedisiplinan dan integritas yang tinggi, apalagi dalam mempertahankan WBBM. Ini yang kita ikrarkan itu sebagian besar kita sudah hafal mati. Walaupun ketika Pak Eko mempertanyakan, artinya bertanya di hadapan kemarin acara keseruan itu, ya kita itu artinya gagak-gagak untuk menjawab. Kenapa? Karena itu sifatnya mendadak. Padahal kita sebenarnya hafal melalui lagu setiap hari Senin. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin hanya saya sedikit ada tambahan, jadi ini enggak terlalu lama. Dalam bekerja itu memang terdapat beberapa ayat yang menganjurkan. Ini saya akan bacakan ayat-ayatnya, diantaranya ya. Di dalam surah At-Taubah ayat 105, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'alaikum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faiza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah waskurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Artinya apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Kemudian salah satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, la ayyah tatiba ahadukum husmatan ala zahrihi khairan lahu min ayyash'ala ahadan wa yaktiyahu aw yamnahu. Sungguh seorang dari kalian yang memangkul kayu bakar dengan punggungnya itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada orang, baik orang itu memberinya atau menolaknya. Itu beberapa ayat dan hadis yang menuntun kita dalam bekerja baik untuk bekerja untuk dunia maupun akhirat. Memang kalau kita lihat ayat-ayat Allah ini, bahwa kita memang bekerja itu bukan semata-mata orientasinya ke dunia. Misalnya kita ya memang seorang pengusaha, pebisnis, pedagang dituntut untuk bekerja keras agar dia sukses untuk memperoleh harta kekayaan. Kita sebagai pegawai dituntut untuk bekerja untuk meraih kesuksesan, apakah karir yang baik atau misalnya mendapat jabatan yang lebih bagus. Kita di dalam organisasi, dalam satu institusi, lembaga, memang selalu dituntut untuk kerja keras. Harapan untuk memperoleh predikat yang kita harapkan, seperti yang kita sudah peroleh predikat WDK dan WBBM. Tapi itu memang harus juga dibarengi dengan orientasi ke akhirat. Jadi setiap kita lakukan pekerjaan
senantiasa menjadikan itu ibadah dengan cara niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja di kantor kita ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita bekerja dengan orientasi untuk akhirat. Sebagai contoh, banyak umat Islam sangat berat untuk bangun sholat subuh. Mudah-mudahan di dalam ruangan ini tidak ada seperti itu. Apalagi untuk sholat berjamaah. Padahal keutamaan sholat subuh itu kalau kita baca itu banyak sekali keutamaannya. Jangankan sholat subuh berjamaah, sholat sunnah 2 rakaat saja itu sebelum subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Karena ini, apalagi kita sholat subuhnya dilakukan lagi misalnya sholat berjamaah. Gitu. Nah, untuk itu dibutuhkan satu kemauan yang keras, kerja keras untuk itu. Tanpa kemauan, tanpa kerja keras, orang susah sekali untuk bangun untuk sholat subuh. Apalagi sudah nyenyak-nyenyak lagi tidurnya mau bangun sholat subuh. Begitu pula misalnya sholat tahajud di tengah malam. Pada Allah Subhanahu wa taala, andai kata ada sholat sunnah menjadi wajib, itu kan menjadi wajib. Hajat bihina tidak kalah. Tetapi tidak mungkin kita dapat melaksanakan sholat tahajud itu kalau bukan dari kita memaksakan diri dengan kemauan yang keras, kerja yang keras untuk itu. Saya tidak tahu apakah kita ini tadi bangun sholat tengah malam atau enggak. Tapi kita ini seorang muslim dengan orientasi ke akhirat itu harus kita usahakan. Walaupun orang mengatakan bahwa banyak jalan menuju surga, tetapi itu untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala harus kita berusaha. Karena kita tidak tahu jalan mana yang kita dapatkan rahmatnya Allah untuk memasukkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah misalnya sholat subuh berjamaah atau tahajud. Begitu pula dengan sholat duha. Apakah kita ini sudah praktekkan semua? Kalau kita baca sunnah-sunnah Rasulullah SAW, bagaimana keutamaannya sholat duha itu? Tapi saya kira kita baru mampu melaksanakan semuanya secara rutin. Ini butuh kemauan, butuh niat untuk melaksanakan seperti ini. Apa sih salahnya misalnya sebelum kita ke kantor kita mandi, setelah berpakaian rapi untuk ke kantor, singgahlah dulu di ruang sholat, di kamar sholat, untuk menunaikan minimal 2 rakaat baru kita keluar rumah. Kalau sekiranya kita terburu-buru misalnya untuk tidak sempat kerjakan di rumah, sempatkanlah misalnya di ruang kerja kita, ataukah ada musola siapkan. Ini untuk persiapan kita, orientasinya ke akhirat. Tambah lagi satu, puasa Senin dan Kamis itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Itu sudah di apa namanya. Tetapi tanpa keinginan, tanpa kemauan yang keras, itu nol saya kira. Makanya semua ibadah-ibadah itu, baik ibadah mahdah maupun ibadah ghair mahdah, kalau tidak dilandasi dengan kemauan kerja keras itu hasilnya kecil dibanding dengan kita betul-betul melaksanakan satu pekerjaan itu dengan kesungguhan, dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam surah Al-Qasas ayat 77 kalau tidak salah, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa bataghi bima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana. Carilah apa yang telah ditakdirkan Allah untuk kebahagiaan dari akhirat, dan jangan lupa bahagiamu di dunia. Dalam ayat ini mengutamakan mendahulukan akhirat daripada dunia. Cari dulu, sholat subuh dulu baru keluar. Duha dulu baru keluar cari rezeki. Nah itu. Karena jangan kita lupakan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsana Allah. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Jadi dalam bekerja itu memang dibutuhkan kerjasama dengan berbuat baik kepada kita. Dibutuhkan harmonisasi. Seperti apa yang disampaikan. Tanpa itu, walaupun kerjanya tidak maksimal. Kalau tidak ada kekompakan, tidak ada keharmonisasian di dalam bekerja dalam satu institusi. Karena ini satu kerja tim. Iman dunyaka karena kata Yeshua. Apa dan wa'mal li akhiratika karena kata. Bekerjalah untuk dunia seakan-akan engkau hidup selama-lamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati. Ini penyemangat kita untuk beribadah, baik ibadah mahdah maupun ibadah ghair mahdah. Demikian kepada yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.